Jadi memang sebelum kemarin Doktif berangkat ke Tanah Suci pergi ibadah umroh, dia malam jam 11 sebelum keberangkatan esok hari dia bicara sama saya. Dia bicara sama saya, dia kirimkan juga surat tanda penerimaan laporan di Polda Metro Jaya atas nama Dokter Samira ya. Pekerjaan dokter, laporannya dia tanggal 18 Januari 2025. Yang dimana Doktif, yang dikenal Doktif itu melaporkan peristiwa adanya dugaan persekusi yang bisa disaksikan oleh kita semua. Tentunya juga sudah beredar baik di media maupun bisa diakses di YouTube. Kita sama-sama bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh pelapor, dalam hal ini Dokter Samira atau dikenal Doktif, itu betul-betul sesuatu yang sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas, di mana saya ulangi lagi, Doktif itu di sebuah satu restoran ya hadir untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun demikian, yang kami juga atau teman-teman bisa lihat bahwa Doktif atau Dokter Samira didatangi oleh segerombolan orang yang dimana kami duga orang tersebut terlihat jelas dan nyata melakukan ya dugaan pelanggaran pidana. Ada beberapa pasal yang seperti kita lihat itu persekusi ya. Kalau saya bilang itu persekusi, dan persekusi itu tidak dibenarkan di aturan hukum ya. Didatangi bersama-sama, lalu diajak ribut ya, lalu dihina-hina, dikata-katain, lalu dia mau masuk mobil saja dihalang-halangi ya, mau pergi aja dari parkiran juga, artinya dibuat situasi yang sangat mencekam ya, sangat mencekam, sehingga peristiwa tersebut dilaporkan secara resmi oleh Dokter Samira ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pada tanggal 18 Januari 2025 ya, di mana korban menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 21 waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, jam 9 malam ya, saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor. Artinya ini orangnya lebih dari satu ya, secara gerombolan lebih dari satu, lalu memaki-maki korban, menghalangi korban ya untuk masuk ke dalam mobil. Artinya jelas ya, saya juga kebetulan melihat pagi harinya, lalu saya juga berkomunikasi dengan pasangan daripada Doktif, yang kebetulan memang beliau adalah senior saya, seorang pengacara, dan beliau juga kawan baik saya semenjak 2003. Jadi pasangannya Doktif ini memang sama saya kenal sejak 2003. Ya. Ya, di situ dia sampaikan, ya mbakmu mengalami seperti itu, Nan. Kebetulan abang tidak ada di Jakarta. Jadi pada saat malam itu terjadi jam 9, pasangannya Doktif ini sedang tidak di Jakarta. Saya bilang, ya Mas, ya saya melihatnya sih ini sesuatu yang tidak benar. Artinya sudah tergambar dengan nyata bahwa ada terjadi peristiwa hukum, pelanggaran hukum di situ. Dan buat saya ngelihat itu nggak masuk akal gitu loh. Seorang Doktif perempuan didatangi rame-rame, segerombolan orang, lebih dari 2-3 orang. Maksudnya apa? Maksudnya apa gitu? Belum yang menghina-hina, ngenyek-ngenyek. Mereka nih merasa apa sih gitu loh? Merasa banyak duit? Atau merasa punya backing di Mabes Polri bintang 2? Apa gitu loh? Kok kelakuannya sampai kayak begitu sama orang? Hah? Belum lagi
Ya, suaminya si terlapor saya ngeliat, ini kan dia laki-laki loh. Ngapain mau begitu sama Doktif? Ini yang terlihat saja loh ya, terlihat saja. Saya tidak ada di TKP, tapi saya melihat dari pemberitaan-pemberitaan lu kok kayak begini ya. Apa mentang-mentang rasa banyak duit, mentang-mentang rasa punya backing di Mabes Polri bintang 2, sehingga dia bisa seenaknya melakukan orang seperti itu. Ya, Doktif sebelum berangkat kemarin, Mas, saya minta tolong sama Mas, tolong kawal, tolong monitoring perkara saya yang saya laporkan sejak Januari 2025 sampai saat ini, mereka juga belum dijadikan tersangka. Maka saya langsung atas dasar amanah tersebut, saya berkomunikasi ya dengan pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani laporannya Doktif. Saya sampaikan, Komandan izin, saya bilang, ada kendala apa ya? Ini kasusnya sudah terpampang nyata loh, sudah viral. Kok biasanya nih kasus-kasus yang viral hitungannya hari kok. Ya, hitungannya hari. Langsung ditangkap, dicomot, orangnya minta maaf atau orangnya langsung dimasukin sel. Ini ada apa, Komandan, saya bilang. Nggak, Mas, ini kan kita periksa dulu ya pelapor, saksi pelapor, lalu kita upayakan panggil terlapor. Karena ini terlapornya beberapa orang. Saya bilang, intinya kami yakin lah, saya percaya ya bahwa pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak bisa diintervensi, walaupun oleh backing-backingnya yang jenderal-jenderal katanya ya, kami duga gitu. Ini kasusnya jalan gitu loh. Saya menyatakan kasus viral yang sudah bisa dikonsumsi oleh publik, yang dimana nyata-nyata terlihat kok ada persekusi, ada kekerasan, ada hinaan, kenapa lama sekali? Biasanya kasus yang viral itu hitungan hari langsung ditangkap, minta maaf atau masuk. Tapi mendengar penjelasan dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, maka saya selaku orang hukum dapat memahami. Kemarin juga ada waktu libur, ada waktu puasa, Pak. Oke sih. Tapi saya minta, Komandan, dengan sangat kasus ini tolong diperlakukan sebagaimana mestinya, saya bilang. Komandan nggak usah takut. Mau dia orang si terlapor banyak duit kek, si terlapor ada backing kek, jenderal, saya bilang tegak lurus gitu. Jadi saya benar-benar memonitoring karena ada permintaan dari suaminya pelapor dan ada permintaan dari pelapor gitu. Katanya abang memiliki saksi kunci korban, mengetahui kenapa Gimana? saksi kunci korban di lokasi. Saya rasa nggak perlu ada saksi kunci kok. Mata masyarakat Indonesia udah ngelihat semua, kan itu live. Kalau saya nggak salah, nggak hilaf saya, itu live disaksikan oleh banyak orang. Entah pihak sana terlapor juga live, pihak pelapor juga live. Artinya harusnya kasus-kasus gini ya seperti biasanya, kalau udah viral tuh cepet gitu loh, ditangkap. Nah, ini kan lucu. Dia sebagai terlapor atau gerombolan itu sebagai terlapor, ya, kok masih apa ya istilahnya, masih, terutama itu tuh apa? Kalau orang bilang itu apa? Babunya ya. Oh masih cuap-cuap, masih menghina orang. Emang dia siapa gitu loh? Hah? Emang dia merasa kebal hukum? Udah salah, udah dilaporin orang, udah jelas-jelas ya pelanggaran pidananya, kita sama-sama orang hukum tahu lah. Kok masih bisa cuap-cuap di sosial media, menghina orang, nyindir orang, ngatain orang, emang dia siapa? Gitu loh. Saya pastikan saya akan kawal kasus ini ya sampai dimanapun, kita monitoring, karena mereka sudah tidak bisa menolak. Oh itu bukan saya, oh saya nggak gini nggak gitu, nggak bisa. Orang sudah terekam jelas, sudah terpublikasi, sudah menjadi konsumsi publik gitu loh. Udah nggak bisa, mau pakai siapa lo ya?
Jenderal-jenderal yang kalian minta tolong juga lihat ini begini kok. Gimana? Gitu loh. Jadi saya mengapresiasi dan kami percaya ya kepada pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu profesional. Saya pastikan para penyidik profesional karena saya sudah berkomunikasi dan ya tidak ada kendala gitu.